Halo, selamat datang di Music Player Collection. Terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini saya akan menampilkan Putri Aryani ya. Putri Aryani yang paling terbaru ya. Yang paling terbaru ini adalah Putri Aryani ada acara di Washington DC ya. Washington DC ini ada perkumpulan dari orang-orang Indonesia dan juga ada juga sebagian dari orang-orang Amerika sendiri ya, ada pribumi Amerika ya. Dan acara ini memang diselenggarakan oleh orang Indonesia resmi ya, orang Indonesia yang memang tinggal di sana. Jadi mereka membuat acara ini dengan tujuan untuk jumpa fans. Yang paling pertama itu adalah jumpa fans, yang kedua adalah acara tanya jawab, karena banyak banget yang masih penasaran sama Putri Aryani ya. Banyak banget yang pingin bertanya langsung kepada Putri Aryani. Oke, seperti apa? Kita langsung menuju saja ke videonya. Let's go. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah SWT, karena kita semua masih diberikan kesehatan. Ini yang paling penting sekarang, kita semua masih diberikan umur panjang sehingga dapat bertemu dan berkumpul di siang hari yang berbahagia ini langsung dengan Putri Aryani. Kebanggaan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya mungkin gak berpanjang lebar, tapi tentunya kita juga sangat senang ya dan sangat bangga. Pasti. Putri Aryani telah telah membawa nama Indonesia ini sangat luar biasa. Tidak hanya kepada Indonesia atau ASEAN, tetapi kepada seluruh dunia. Dan saya tahu sekali sebelumnya jadwal Putri ini sangat-sangat padat gitu, tapi dari menyanyi di final grand finalis di American Got Talent, kemudian langsung besoknya terbang ke sini untuk bersama-sama dengan KBRI, dengan kita semua, dan harapannya dengan adanya Putri Aryani ini tidak hanya kita akan menerangkan suara yang sangat luar biasa, tetapi juga semangat dan inspirasi yang Putri Aryani bawa itu mempunyai makna yang dalam buat kita semua. Sebab itu saya nggak boleh mengelak. Sekali lagi, marilah kita berikan aplaus, tepuk tangan yang luar biasa sekali lagi yang meriah kepada Putri Aryani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Swastiastu. Terima kasih Pak Rosan. Oke, jadi pasti banyak yang mau tanya-tanya sama Putri ya. Tapi Put, emang betul kata Pak Rosan, kalau kamu tuh ngebanggain kita semua di sini. Itu benar banget. Jadi kaget juga, tapi bangganya setengah mati gitu. Terus gimana perasaannya mendapatkan semua perhatian dari bukan cuma dari orang Indonesia, tapi juga dari masyarakat internasional? Yang pasti perasaannya alhamdulillah, Putri sangat senang, bangga dan terharu sekali karena apresiasi dari masyarakat Amerika, masyarakat Indonesia di Amerika, masyarakat Indonesia dan juga dunia yang selalu dukung Putri, support Putri. This is very amazing and incredible, and I just want to say thank you so much. I tend to like you. I really like you. Karena tanpa dukungan dari teman-teman semuanya, Putri nggak akan sampai ke sini. Thank you. So I was wondering, you wanted to go to Juilliard. Hopefully, yes. Yeah. Have you had a chance to visit the school? Yes. How did you like it? How did you feel? No, not now. Tomorrow. Oh, tomorrow. Yeah. Okay. I hope you enjoy. I have a son
Don't think anything. But I have a son who lives in New York City. Don't think of anything. No, if you, I mean, his school was actually right next to Juilliard. He was in drama and singing and dance academy. It's under American Music Drama Academy. He was there. So he's very familiar with Juilliard. When he graduated, he's actually graduated right in front of Juilliard. So I got the chance. And for those who don't know, Juilliard is a very, very hard to get in. It's Ya susah. ya susah banget. Jadi itu musik, drama, nyanyi, dance, semuanya itu susahnya minta ampun masuk situ. But recently Juilliard itu kasih itu loh scholarship yang disupport sama movie directors, but only for drama loh Pak, belum yang lainnya. Gitu. Terus saya mau nanya lagi ya Put ya. Oke. Makanan kesenangan Putri apa? Apa aja? Suka pempek? Suka. Suka gorengan? Alhamdulillah. Ketemu nggak di sini sama Ketemu. Waktu di LA kemarin ketemu. Soalnya alhamdulillah tuh waktu di LA masyarakat Indonesia kan pada antusias banget. Terus tiap hari tuh dikirim kiriman sampai hotel itu bingung kok kamu nggak pernah breakfast, aku dikirimin terus. Seru banget Iya, ya. jadi kemarin di Indonesia, di LA itu serasa di Indonesia. Orang kemarin tuh makannya nasi goreng, sate. Terus ada netizen yang komen, di LA ada bakwan nggak? Ada tuh, ada yang ngirim bakwan. Gak bingung makanan. Bakwannya pakai kuah kacang. Banyak yang ngirim. Enak banget, dikirimin gitu. Aku belum pernah malah makan bakwan pakai kuah kacang. Must try. Enak. Terus ada soto, karena Putri juga suka yang kuah-kuah, kan nggak boleh gorengan terus dong. Iya. Harus diimbangin. Jadi Putri makan yang kuah-kuah juga, soto, sop, mie rebus, macam-macam. Ini kenapa jadi makanan semua ini Putri? Tapi enak kan semuanya ya? Enak. Iya. Ini dia nggak usah jauh-jauh, nih di DC juga enak banget. Iya. Di DC juga enak banget. Tadi makannya enak, kemarin enak. Oh ini makan mulu Putri. Put, nanti kalau kamu kuliah di New York, kamu nggak akan susah cari makanan di Indonesia. Oh ya. Iya, banyak juga di New York makanan Indonesia. Oh really? Gampang. Oke. Gampang. Seperti di DC juga banyak orang-orang yang suka masak. Terus udah gitu kadang-kadang mereka juga jualan makanan juga tiap minggu di mana gitu. Pakai Instagram sih kebanyakan. Iya. Bisa dikirim loh, Put. Oh ya. Ada beberapa vendor yang bisa ngirim promosi. Terus udah gitu Putri udah ketemu siapa aja di sini, masyarakat yang di LA? Di LA banyak Banyak. banget. Kesannya gimana ketemu sama masyarakat kita di sini? Seru banget, senang, have fun, karena semuanya pada ramah, baik, friendly, dan apa ya, heboh gitu, seru gitu. Kalau heboh bener Put, heboh sekali, terutama emak-emaknya nih heboh. Semuanya pengen foto sama Putri pasti. Yeah. Terus Put, kemarin itu dari ketemu sama Simon Cowell kan? Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, sama Howie Mandel, Yeah. and then sama Terry Crews, ketemu semuanya. Itu beneran nggak sih Simon Cowell itu judes gitu? Enggak. Dia nggak bete sama sekali. Enggak. Sama Putri aja kali ya nggak betenya. Sama yang lain bete terus deh kayaknya. Enggak. Simon itu sekarang soft banget, terus sangat supportive and then positive vibes. Not only Simon tapi semua judgesnya begitu sih. Oh gitu. Iya. Okay. Dan peserta-pesertanya juga kemarin kita happy bareng gitu. Seru-seru. Terus Put, nanti kalau misalnya ke New York, kamu mau ambil jurusannya apa? Rahasia. Ah. Ya, Putri masih consider, masih mikirin di musik itu nanti Putri mau focusing di mana, itu Putri masih consider. Jadi tungguin aja, masih tahun depan juga belum. Masih tahun depan ya? Iya, masih tahun depan. Ini Putri sekarang baru kelas 3 SMA. Ya. Ya, ini tahun depan baru
Tapi ujiannya udah bentar lagi sih. Kamu kelas 3 SMA tapi kamu kayak anak SMP. Oh iya, makasih. Imut gitu. Makasih. Oke, ada yang mau tanya ke Putri? Ada yang mau nanya? Kita jawab pertanyaan teman-teman ya, Put ya. Oke. Ada yang mau nanya ke Putri nggak? Oh ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Putri. Putri, aku mau tanya dong. Putri kan kemarin udah lolos, udah peringkat keempat di American Got Talent. Rencananya karir Putri akan dibangun di Indonesia atau di Amerika sini? Karena kan rencananya Putri tahun depan mau kuliah di Amerika. Itu aja pertanyaan aku. Terima kasih. Kalau Putri sih let it flow aja. Karena Putri pengennya world tour, jadi Putri pengennya keliling dunia. Oke. Bismillah ya, Bismillah Putri pengen keliling dunia. Semoga tercapai. Semoga tercapai. Cuman itu mimpinya keliling dunia aja? Iya. Nggak ada yang lain? Konser keliling dunia, Konser menang Grammy Award. Oke, kita tunggu ya di Grammy Award. Konser di itu dong. Banyak. Konser di dome yang gede gitu ya. Iya. Dan Kemarin Putri tapi kayak udah di post apa belum tahu nih kayaknya. Kemarin Putri ke White House. Foto gitu. Terus Putri kayak udahlah Putri selamatin dulu, bismillah terus Putri nyanyi di White House. Amin. Semoga ya. Terus ada pertanyaan lagi? Oh, ada. Mbak yang Mbak di belakang itu duluan. Silakan, Mbak. Maaf, I can't really fluently speak Indonesian yet. It's okay. Do you Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam. Nama saya Mariam, and I have a question for you. So, when you first performed at NGT, you created a song. So my question is, do you prefer writing songs or do you prefer singing them? Whoa. Actually, that's a hard question, but because I love both of them, I love singing and I love writing, so I prefer both of them. Oh, okay. Thank you. Thank you. Ibu Julie, tadi mau nanya. Ya. Oh, desainer Putri siapa? Oh, yang kemarin ya di AGT. Iya. Itu desainernya dari Indonesia, namanya Tiffany Lim. Tiffany Lim ya namanya. Ada tuh Instagramnya Putri sering tag gitu. Kalau sekarang? Yang mana? Yang Putri pakai sekarang. Oh, ini dari tadi sama Bunda. Ah, Bunda Ayu. jadi desainer lagi. Terus ada lagi pertanyaan lain? Oh, ada satu lagi. Silakan. Selamat pagi, selamat sore. Selamat pagi. Mendung. Oh iya. Putri, sebelumnya selamat. Thank you. Saya dari Surabaya, buat rombongan besar di sini dari Surabaya Jakarta. Buat kami, Putri itu patriot bangsa loh. Thank you. Bener gak patriot bangsa? Karena kalau selama ini yang dibilang patriot itu selalu tentara atau atlet, tapi sebenarnya artis yang kayak Putri begini sudah bisa mengibarkan bendera merah putih, walaupun bendera merah putihnya nggak racing flag gitu ya. Tapi bagi saya dan teman-teman di sini, kamu adalah patriot bangsa. Dan itu membanggakan sekali. Pertanyaan saya adalah, apa sih yang berbeda Putri dari kemarin sebelum Putri ikut AGT sampai sekarang sudah 4 besar AGT? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini pertanyaannya buat Putri, perbedaan yang paling bikin Putri senang, yang pasti yang pertama sebelum AGT, loneliness itu beneran loneliness, dia nggak ada yang dengerin. Setelah AGT, alhamdulillah dia udah rameness, tapi judulnya tetap masih loneliness. Tapi yang paling
adalah sebelum AGT itu Putri masih dilihat sebagai as a blind person gitu. Itu sebelum AGT. Jadi sebelum AGT itu Putri selalu dipanggil sebagai kayak Putri Aryani, penyanyi disabilitas, panjang itu, panjang. Gelarnya panjang banget itu sebelum AGT. Terus Putri bilang waktu audisi di AGT, my biggest challenge is when people look at me just as a blind person, not as a musician. Kalau Putri ingin dilihat sebagai seorang musisi, jadi Putri ingin dilihat just as my talent gitu. Dan setelah AGT, alhamdulillah, Putri sekarang udah dilihat sebagai Putri as a musician, Putri yang punya karya, Putri yang punya talent. And ini buat Putri, ini sesuatu yang sangat menyenangkan karena ini adalah impian Putri dari lama. Karena Putri percaya bahwa we are able, we are capable, and we are equal. Jadi ini benar-benar hal yang bikin Putri senang, hal yang bikin Putri bangga. Dan alhamdulillah sekarang semakin banyak orang juga yang kenal sama Putri, yang sayang sama Putri, and it means a lot for me. Thank you so much. Terima kasih Putri. Tadinya saya mau nanya di sini orang udah nggak bisa kita ngomong disabled person, tapi sebutannya adalah people with disability. That's the right word di sini sekarang. Dan inclusivity itu nomor satu. Di setiap kantor itu sudah ada training untuk inclusivity, untuk include semuanya, mulai dari gender, mulai dari suku, dari etnik, dari agama, termasuk people with disability. Tapi sebenarnya gini, kalau buat Putri disability itu label. Ini bukan Putri denial. Putri nggak pernah denial kalau Putri memang disability. Putri memang defable gitu ya. Putri nggak denial. Tapi kadang-kadang label itu bisa jadi stereotype. Dan itu challenge terbesar Putri sebelum AGT. Dan stereotype itu terkadang bikin kita jadi terbatas gitu. Label itu kadang-kadang buat Putri jadi ngebatasin. Padahal menurut Putri sebenarnya the only barrier is only ourselves. Yes, very true. Very true. Bayangkan betapa indahnya nanti kalau misalnya teman-teman seperti Putri juga yang tunanetra, bukan cuma tunanetra ya, teman-teman yang daksa, teman-teman tuli, teman-teman semuanya. Kalau mereka cuma dilihat as talentnya, mereka juga pasti akan senang banget. Dan itu yang sekarang Putri lagi perjuangin. Alhamdulillah setelah AGT sudah mulai terlihat. Selamat. I'm so happy. I'm so happy for you. Setelah AGT, gara-gara AGT juga. And I hope people will engage with you Lampu. on this. Not only for me, but also for people like me, for friends like me. Karena tanpa kita sadari itu tadi label itu terkadang membatasi kita. Dan sekarang menurut Putri karena nggak ada yang beda gitu di antara kita semuanya. Iya, itu betul. Itu betul. Jadi serius banget. Tadinya aku mau nanya itu, tapi mikir, aduh Putri pasti capek jawabnya. No. Itu enggak, itu Putri senang kalau sharing-sharing begitu. Ya. Oke, terus ada lagi pertanyaan? Tunggu Bapak ini. Bapak, ya. Banyak Put yang nanya. Banyak yang Ini nanya. kenapa jadi kayak kuliah umum gitu? Kayak talk show Put jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. How are you, Putri? I'm good, how are you? I'm your biggest fan. Thank you so My name is much. Arif. I'm from Virginia. Bahasa Indonesia aja ya. Oh ya. So I saw you. Tadi kan tadi bahasa Indonesia. Katanya bahasa Indonesia Bapak. Saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. So saya lihat
Putri waktu nyanyi apa? Kayaknya Putri lebih condong ke lagu Elton John ya. Terutama lagu apa? Lagu I'm Sorry Seems to Be the Hardest Part. That is very beautiful when you sing that. Yeah, I like it. So pertanyaan saya waktu apa kamu menciptakan lagu Loneliness itu apa yang membuat kamu bisa membuat itu lagu itu dari atas dasar apa? Itu aja. Terima kasih banyak. Thank you. Loneliness itu Putri ciptain 2 tahun lalu, di 2021, dan as a title dia belum ada yang dengerin waktu itu. Sampai Putri aransemen itu lagi. Jadi Loneliness itu ada tiga aransemennya. Yang pertama, yang versi pertama banget itu 2021, and then versi kedua versi live, dan yang ketiga itu versi piano yang waktu audisi. Putri bikin Loneliness itu karena waktu itu Putri sempat kayak di underestimate gitu. Putri dibilangin kayak Putri gak bisa bikin lagu nih, Putri gak bisa bikin karya sendiri, cuma bisanya cover doang gitu. Terus Putri bikin lagu itu, Putri ingin buktiin sama mereka kalau they was wrong and I can do it. Dan Loneliness itu tentang exception, bagaimana kita bisa menerima kesalahan, menerima apapun, dan ketika kita mengira sesuatu itu baik, belum tentu itu yang terbaik untuk kita di mata Allah. Itu Loneliness. Dewasa banget ya Putri. Banyak kayaknya kita yang jauh lebih tua dari Putri harus belajar kali ya. Dewasa banget. Thank you. Terus ada lagi pertanyaan lagi. Oh, tunggu sebentar. Tadi ibu, ya Ibu Nana. Tanyakan. Ibu Nana suka bikin cireng pakai tangan. Oh ya. Mie ayam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mie ayam Tegal. Putri berhasil. Terima kasih ya. Selama ini tentunya orang tua yang mendidiknya ya sampai berhasil. Saya belum pernah lihat orang tuanya di mana sekarang. Saya ingin kenal yang pertama, yang kedua bagaimana perasaan orang tua sehingga mendidik anaknya itu sukses sampai di Amerika. Yang ketiga adalah jika Putri ditawarkan untuk menyanyikan lagu-lagu dan lain sebagainya, negara mana dulu yang dipilih, Amerika atau Indonesia? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya banyak, nanti bingung jawabnya. Ingat nggak pertanyaan? Ingat nggak? Enggak. Kocak. Ibu. Mak ya seperti ini. Enggak, bercanda Bu. Bu bercanda ya Bu. Ini soalnya lagi sit down komedi. Kan nggak gini kan, ini stand up komedi ini. Ini kan begini. Orang tua Putri udah datang belum ya? Iya, kayaknya Bu Nana mau melihat orang tua Putri biar bisa lihat siapa orang tua di balik kesuksesan Putri. Pasti orang tua yang mendorong nomor satu, biggest fan, bukan bapak tadi tapi the biggest fan I think bapaknya Putri. Biggest support system. The biggest support. Ibunya juga ada juga ibunya. Ini Mbak Nana, bapaknya Putri. Ibu-ibu, bapak, ini orang bapaknya Putri. Ibunya di mana? Ada di sini? Oh, ibunya masih beres-beres. Beresin makanan ya Bu. Pasti juga banyak ya. Nangkep. Jadi gini, mama itu dia yang make upin Putri nih, make upnya mama. Wow. Terus yang hijabin juga, stylish. Terus kalau di rumah itu masak. Wah. Terus apa lagi? Banyak banget lah mama itu. Pokoknya mama itu superwoman banget. Karena dia semuanya dikerjain.
Karena mama itu energinya full. Ya. Papa juga sama. Jadi mama papa itu memang selalu support. Jadi support system buat Putri dan adik-adik Putri. Dan mama papa itu selalu pendidikannya, mama papa selalu memberikan yang terbaik untuk semua anaknya, untuk ketiga anaknya. Dan mama papa selalu memosisikan diri mereka itu sebagai sahabat, sebagai bestie buat anak-anaknya. Jadi kayak kita sebagai anak itu gak ada gap di antara anak dan orang tua. Jadi kita bisa lebih open ke orang tua kita. Wah, hebat. Bagus sekali Kak. Selamat. Terus sudah gitu, bapaknya Putri juga yang nganter-nganter Putri kemana-mana juga bapak? Iya. Ya. Kemana-mana. Deep talk, curhatnya biasanya ke papa, ke mama gitu. Itu coba anak-anak dicontoh ya, curhat jangan ke temen, ke orang tua curhatnya. Soalnya kalau curhat ke teman, ntar lama-lama, ya gitu deh. Enggak, biasanya teman-teman tuh yang curhat ke Putri jadiin lagu. Mereka curhat, Putri cuan. Bagus banget. Mereka curhat, Putri cuan. Jadi Putri bilang, ya udah kamu curhat aja terus. Mereka kan nggak sadar dibikinin lagu gitu. Banyak soalnya banyak curhatan mereka itu yang Putri bikinin lagu tuh bertahan tak sejalan tuh curhatan mereka semua itu. Itu banyak banget tuh masalahnya, yang cinta beda agama lah, cintanya dihalang restu, terus udah dia tuh bertahan sakit tapi melepaskan sulit. Banyak masalahnya. Untung masalah mereka bukan masalah Putri. Acak Putri ya. Mereka tahu nggak itu cerita mereka jadi lagu? Mungkin ngerasa. Iya banyak banget. Jadi kalau misalnya tuh lagi jam kosong nih, Putrinya nggak jam kosong, jadi konsultan cinta. Padahal Putri itu masuk kayak gitu-gitu Putri nggak ngerti romance gitu. Biasanya Putri tahunya dari novel, dari apa. Jadi Putri tahu itu dari mereka, makanya Putri bikinin lagu gitu. Makanya pada nanya kan, kenapa banyak kan isinya patah hati semua lah, curhatannya patah hati semua kadang. Iya benar. Putri bilang sama papa waktu itu, Putri masih ingat banget, Pak walaupun Putri gak bisa lihat, Putri pengen lihat semua orang waktu itu. Putri bilang gitu. Very inspirational. Ada lagi yang mau nanya, Bapak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menurut dua website yang berbahasa Inggris, waktu di semifinal sama di final itu sebenarnya Putri itu juara 1 gitu. Nomor 1, nomor 2 itu mempressure, dan yang ketiga yang lainnya itulah. Ini menurut dua website itu Putri juara 1. Tapi tiba-tiba waktu diumumkan ternyata Putri juara 4. Jadi banyak fan yang kecewa gitu. Terus pertanyaan saya, siapakah yang menentukan pemenang waktu final itu? Itu apa judgesnya atau dari vote, dari American vote, atau kedua-duanya gitu? Terus yang kedua, jadi apakah Putri ada rasa disappointed karena juara 4 itu? Jadi kita hoping dan praying untuk Putri agar juara 1, dan fan-nya itu memperkirakan Putri juara 1 karena Putri memang luar biasa gitu. Jadi apa respon Putri waktu diumumkan jadi juara 4 itu? Apa ada kecewa atau tetap aja optimistik atau gimana gitu? Terima kasih. Pak, itu kalau saya boleh jawab sebentar ya, itu America's Got Talent itu dari vote orang-orang, jadi bukan judges lagi yang menentukan. Ya itu dari vote, tapi kan mereka itu kan tidak rilis vote-nya kan, tidak rilis hasil vote-nya. Jadi kayak di belakang layar samping, soalnya mereka setahu saya tidak pernah secara publik itu rilis hasil vote-nya yang katanya American vote gitu. Jadi mungkin Putri tahu gimana sistemnya itu. Kalau bisa dipilih. Iya, jadi hanya vote aja. Memang vote, ya, vote. Total vote gitu. Memang angkanya nggak dikasih tahu ya Put ya? Memang vote. Iya, hanya vote aja.
Kalau di kelurahan bisa dirubah nomornya. Di kelurahan bisa dirubah. Pak Hasil kok jawaban dari yang polling online itu kan ada 2 polling yang berbahasa Inggris gitu. Itu berdasarkan favorit. Memang Putri itu favoritnya betul. Itu ya, berdasarkan favorit. Itu. Jadi orang-orang vote ini favoritnya yang mana? Ya. Itu. Ya, jadi betul. ada favorit. Kan kalau di pemilu juga gitu, Pak. Ada favorit, ada yang beneran. Sama, di sini juga gitu. Jadi ada favorit, tidak ada yang beneran gitu. Di semua show seperti itu biasanya memang. Ya, dan ada yang terbawa dengan angka favorit ini dan akhirnya pas waktu voting itu benar-benar kejadian, benar-benar menang. Tapi ada juga yang enggak gitu. Gitu, tapi buat saya Putri udah menang. Kita semua. Dan kalau tadi kan ditanya tuh ada disappointed gak? Kalau Putri bilang enggak. Karena ini ya Putri yang harus disimak. Kerasa bahwa this is a new beginning for me, this is a new journey. Putri tetap happy, Putri senang banget, and I'm so grateful with this result. Dan buat Putri itu tadi, sesuatu yang kita kira baik belum tentu itu yang terbaik dari Allah. I'm so happy. Yeah, totally happy. I'm happy that you said that. Ini gak pencitraan, beneran seneng loh ini. Gak apa-apa Putri kan gak running untuk jadi RT. Terus ada pertanyaan lagi. Oh tunggu, Mbak yang tadi itu duluan. Silakan Mbak. Enggak, yang ini. Ini. Karena banyak banget ya isu dicurangi, isu ini itu. My name is Shannon, and I don't understand Indonesian very well. It's okay. How did you feel when you first performed, and how did you overcome your fear of stage fright? Thank you. Dengar pertanyaannya kan? I felt so excited. I was so happy when I come to stage, and I just relax myself. I just try to do my best, and then I'm so happy. I can feel audience energy, and I like to perform in front of a big audience. Keren. Oke. Satu pertanyaan lagi, abis itu selesai ya. Ya. Banyak banget. Janji. Kasih itu duluan tadi yang mana gitu, yang duluan tadi. Ya, silakan yang di sini. I just wanted to tell you, me and my 2 kids, we love you. You're great. We're American, but we're so sad about the vote. And I will say that. So we drove 3 hours just to tell you we appreciate you. Thank you so much. Where are you from? Where are you from? Where did you actually from Ohio, so we're going to 8 hours away. Oh, wow. Thank you so much. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much for coming. You're very brave. We were inspired and we appreciate it. Thank you so much. Your voice is amazing. Nangis ya. Terima kasih semuanya. Jadi sekarang pertanyaan bisa lewat email aja mungkin. Oke, seperti itu demikianlah acaranya Putri Aryani ya di Washington DC ya, acara pertemuan jumpa fan dan sekaligus tanya jawab ya, karena banyak banget orang, banyak banget penggemarnya Putri Aryani yang memang penasaran, ingin bertanya-tanya tentang sesuatu yang berhubungan dengan Putri Aryani dan sesuatu yang berhubungan di America Got Talent ini. Dan pertanyaan yang paling menarik di sini adalah pertanyaannya seorang bapak yang bertanya, kenapa Putri sebelum diumumkan itu ratingnya udah tertinggi ya, dan setelah diumumkan itu Putri menjadi peringkat yang keempat ya. Nah, ini yang pertanyaan yang menjadi simpang siur oleh penggemar Putri di seluruh dunia ya.
ini khususnya di Indonesia saja ya, karena banyak banget konten kreator atau seorang YouTuber yang mengisukan, entah dari mana datanya, saya pun tidak tahu datanya dari mana, tapi mengisukan bahwa sering terjadinya ada membuat isu bahwa ada kecurangan atau apapun itu, dan bahkan mungkin ya kreator Indonesia mendengar isu itu dari seorang YouTuber yang berasal dari Australia itu ya, mungkin seperti itu. Tapi di sini dengan pertanyaan itu Putri menjawab dengan sangat jelas ya, bahwa semuanya itu dinilai dari vote ya, dari voting ya, tentunya itu murni dari vote ya. Jadi untuk penghitungan menjadi apa ya, nilai yang banyak atau siapa yang akan unggul, itu votingnya tergantung votingnya ini siapa yang banyak. Untuk favoritnya mungkin yang menurut Bapak tadi itu melihat bahwa Putri Aryani nomor 1 dan setelah pengumuman menjadi nomor 4, mungkin itu favoritnya, itu menurut Putri mungkin seperti itu ya, kontestan favorit siapa. Mungkin Putri waktu itu menjadi nomor 1, dan ketika pengumuman ternyata hasil vote-nya Putri itu di peringkat keempat ya. Dan seperti yang pernah saya katakan ya, kita mengambil nilai positifnya saja, mengambil secara apa ya, secara berdarah dingin. Maksudnya seperti itu, berdarah dingin itu secara tenang, secara logika juga, bahwa orang Amerika memang sudah mengakui bahwa Putri ini adalah juara dari bidang nyanyi. Itu sudah diakui sangat mutlak, Putri ini sangat luar biasa, sudah dibuktikan sama Putri sendiri. Putri bisa mengeliminasi, melewatkan, mesikat semua penyanyi-penyanyi ya, saingannya Putri dalam kategori nyanyi. Tapi Putri tidak bisa menyingkirkan peserta-peserta yang kategorinya beda ya. Jadi tidak bisa disamakan jeruk sama apel, ketika mau disatuin disamakan nggak akan bisa, nggak akan sama. Itu loh yang sering saya katakan, bahwa ini ajang yang memang bercampur aduk ya, bukan hanya tentang suara, tentang nyanyi ya. Itu yang harus dipahami ya, bahwa ini adalah ajang yang bercampur aduk, ada beberapa kategori, ada beberapa jenis. Jadi kita anggap saja juara 1 itu udah jelas Putri. Kita nggak perlu muluk-muluk pingin jadi peringkat juara 1. Bahkan Indonesia Idol atau juara-juara 1 di ajang-ajang Indonesia pun tidak jadi apa-apa, maaf ya. Kebanyakannya yang tidak menjadi juara malah melambung tinggi. Contohnya Indonesia Idol, Judika, apakah Judika menjadi juara 1? Enggak, Judika hanya masuk berapa, 10 besar atau 5 besar. Tapi yang terkenal Judika, karena dia punya karya ya, dia mampu berkarya dan terus menerus berkarya ya. Tidak berhenti, tidak stuck sampai di situ saja. Padahal juaranya 1 pas barengannya angkatannya Judika itu siapa, kita bisa tahu semuanya kan. Jadi contohnya seperti itu ya. Apapun yang terjadi, bahwa kita harus mengingat bahwa American Got Talent ini yang membesarkan nama Putri. Putri tadi sudah menjawab semuanya, bahwa gara-gara American Got Talent lagunya dikenal, lagu ciptaannya sendiri, karyanya sendiri dikenal, dan hidupnya juga mulai berubah menjadi lebih baik, lebih enak, dan namanya melambung tinggi, dikenal oleh seluruh dunia. Musisi besar, produser, semuanya sudah mengenal. Jadi masa depannya ini Putri sudah terlihat ya. Inilah perubahannya. Inilah akibat American Got Talent, akibat Simon memberikan Golden Buzzer. Oke, seperti itu aja ya. Semoga paham, dicermati, kita menggunakan akal sehat dan kecerdasan. Gunakan medsos dengan bijak ya. Jangan memberitakan berita yang hoax atau membuat berita yang membuat panas atau membuat kerusuhan. Oke?
Seperti itu saja, maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa kita di video berikutnya. Bagi sobat YouTube yang mau melihat video resminya, nanti saya akan tautkan linknya di dalam kolom deskripsi. Bye.